Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu berada dalam keadaan sehat, mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini mengenai tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 6. Adapun muatan pelajaran pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 hari ini adalah 1. PPKN, kedua SBDP, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PPKN KD 3.3 adalah pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat keragaman budaya di masyarakat dengan percaya diri. Kemudian muatan SBDP KD 3.3 tujuannya adalah siswa dapat menuliskan asal dan properti tari berbagai daerah dengan percaya diri. Dan muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.3 mempunyai tujuan siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan elektronik dengan percaya diri. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Apa yang dimaksud identitas bangsa, anak-anak? Identitas bangsa artinya ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Artinya, hanya bangsa Indonesia lah satu-satunya negara di Indonesia di dunia yang mempunyai kebudayaan yang kaya atau kaya budaya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman tersebut menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, bangsa Indonesia itu kita beragam dalam hal agama, bahasa daerah, kebudayaan, dan suku bangsa. Walaupun kita berbeda-beda, beragam, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Yaitu manfaat yang ditimbulkan oleh adanya keragaman budaya di masyarakat antara lain 1, menumbuhkan sifat nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Yaitu rasa cinta tanah air. Kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional, artinya sebagai ciri khas bangsa Indonesia di dunia internasional. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Maksudnya di sini keberagaman atau perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa. Ketiga, sebagai ikon pariwisata, sebagai daya tarik untuk menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk datang berkunjung ke Indonesia, serta memupuk sikap toleransi, artinya saling menghargai di antara bangsa Indonesia. Muatan SBDP pada pembelajaran kita hari ini adalah mengenai asal dan properti yang digunakan pada tarian daerah. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar pada video kali ini. Gambar yang tampak adalah tari piring. Tari piring ini menggunakan properti berupa piring, seperti yang tampak pada gambar. Tari piring berasal dari Solok Minangkabau. Selanjutnya, coba perhatikan asal dan properti yang digunakan pada tari daerah. Tari tersebut adalah tari pendet. Tari pendet menggunakan properti berupa bokor berhiaskan
janur dan berisi bunga. Tari pendek berasal dari Bali. Selanjutnya, seperti yang tampak pada video adalah tari bondan. Properti yang digunakan adalah payung, boneka bayi, dan kendi. Tari bondan berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah tari topeng. Tari topeng menggunakan properti topeng. Berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Muatan bahasa Indonesia pada pelajaran kita kali ini adalah mengenai kata kunci pada iklan elektronik. Nah, Nana, apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, misalnya kata kunci pada iklan pariwisata. Kata kuncinya adalah tujuan wisata. Nah, Nana, sesuai gambar, tujuan wisata adalah ke daerah Padang, Sumatera Barat. Yang sesuai dengan gambar itu nampak pada gambar adalah rumah gadang. Adalah rumah tradisional daerah Sumatera Barat atau suku Minangkabau. Kata kunci berikutnya adalah harga murah. Dengan harga murah membuat orang mempunyai keinginan untuk pergi berwisata sesuai dengan kemampuan ekonomi atau kemampuan finansial yang dimiliki oleh seseorang. Berikutnya adalah fasilitas yang bagus. Artinya fasilitas itu berupa penginapan, makanan, transportasi yang memadai, yang merupakan daya tarik tersendiri seseorang untuk mengunjungi suatu tempat atau daerah wisata tertentu. Berikutnya adalah contoh kata kunci pada iklan makanan. Nah, Nana, seperti tampak pada gambar adalah kata kunci pada iklan makanan atau apa namanya ini? Burger, ya. Nah, iklan tersebut menggunakan gambar yang tampak pada iklan adalah gambar makanan yang sangat lezat. Nah, kata kunci yang digunakan adalah sehat. Artinya apabila kita mengkonsumsi makanan itu, makanan tersebut mengandung gizi yang cocok atau gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya adalah enak, ya, tentu rasanya sangat lezat atau enak. Berikutnya adalah murah. Maksudnya dengan uang yang tidak seberapa kita dapat menikmati makanan yang enak dan sehat. Dan yang terakhir, tanpa bahan pengawet. Artinya makanan tersebut baik untuk kesehatan kita karena tidak mengandung bahan pengawet yang dapat merusak kesehatan. Dan mudah didapat. Misalnya, kita memperoleh makanan tersebut dengan datang langsung ke tempat yang menjual makanan tersebut atau melalui kurir atau menelpon dengan cara pesan antar. Contoh kata kunci pada iklan berikutnya adalah iklan obat. Kata kunci yang digunakan ampuh. Ampuh artinya obat tersebut dapat menghilangkan rasa sakit pada penderita. Kedua, mudah didapat. Mudah didapat artinya obat tersebut mudah diperoleh di toko-toko obat dan apotek terdekat. Ketiga, tanpa rasa kantuk. Artinya apabila mengkonsumsi obat ini, kita tidak merasa kantuk. Karena apabila kita mengantuk, sangat berbahaya, terutama bagi pengendara mobil atau sepeda motor. Dan terbuat dari bahan alami yang tidak mengandung efek samping atau merugikan kesehatan kita. Tugas bahasa Indonesia adalah
mengerjakan buku Bu Pena 5A halaman 188. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.